Halo semua, kali ini kita akan review tentang pelajaran kita hari Sabat tanggal 1 Juli 2023 tentang the third person of the Godhead. Kita mulai dari Yohanes 14 ayat 15. Di situ ada sebab akibat, di mana sebabnya adalah love dan akibatnya adalah keep. Artinya keep atau dia punya akibat itu otomatis terjadi kalau sebabnya ada. Sehingga yang perlu kita fokuskan itu love-nya dulu. Karena kalau love ada, keep pasti ada. Sedangkan kalau love nggak ada, nggak bisa keep. Makanya barang siapa atau if atau pilihan bagian saya itu ada di love atau ada di sebabnya. Karena saya sendirilah yang menentukan terjadinya akibat. Apakah akan ada atau enggak, tergantung dari saya love atau tidak. Oke. Jadi kita mau pelajari tentang love. Dan love ini berdasarkan 1 John 4 ayat 19 dikatakan we love him because he first loved us. Jadi love yang tadi kita lihat adalah sebab di Yohanes 14 ayat 15. Di sini ada sebelumnya lagi, yaitu because he first loved us. Artinya love di sini menjadi akibat. Dan sebab love-nya yaitu he first loved us itu adalah sesuatu yang konstan atau pasti terjadi. Sehingga pilihannya itu di kitanya. Apakah kita mau dipengaruhi atau nggak mau dipengaruhi oleh he first love us yang pasti terjadi ini. Oke, dan bagaimana yang kita lihat kenyataannya di 1 John 4 ayat 19 ini? Dikatakan di sini we love him. Artinya ini kenyataan dari sesuatu yang masih kemungkinan di Yohanes 14:15 tadi. Karena di Yohanes 14:15 tadi masih ada kata if kan? Dan if itu masih barang siapa, bisa iya atau enggak. Sedangkan yang di 1 John 4 ayat 19 dikatakan we love, artinya dia sudah ada love. Dan kalau kita balik lagi ke Yohanes 14:15, orang yang ada love itu keep. Jadi bacanya sekarang we love dan keep his commandments karena dia terlebih dahulu mengasihi saya. Artinya orang yang love di sini makanya dia bisa keep commandments itu karena dia mau dipengaruhi oleh Bapa yang terlebih dahulu mengasihi dia. Jadi seseorang bisa menurut itu hasil Bapa yang terlebih dahulu mengasihi dia. Jadi pemicunya seseorang bisa ada love itu karena God first love us atau he first love me. Di mana kita lihat ayatnya tentang Bapa mengasihi kita? Ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world. Artinya di sini kita lihat sesuatu yang pasti tadi, yang he first love us. Dan kalau itu adalah sebab sehingga kita bisa ada love kalau kita mau dipengaruhi, dan kalau orang yang love bisa keep, dan keep itu tidak melanggar, dan orang yang gak melanggar itu adalah orang yang selamat. Artinya waktu kita baca for God so loved the world, Bapa di sini sedang membuka undangan untuk orang selamat. Artinya kalau Bapa gak so love the world, gak ada siapapun yang bisa selamat. Artinya kita hanya bisa keep commandments-nya kalau kita melihat kasih Bapa dan mau dipengaruhi oleh kasih Bapa itu. Dan bagaimana kasih Bapanya? Kita lanjut lagi masih di ayat Yohanes 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Oke, jadi kita bisa love keep karena Bapa yang love kan?
Dan kita bisa love itu karena kita percaya Bapa memberikan only begotten-Nya. Jadi itulah pengungkapan love-nya Bapa, yaitu dengan Dia memberikan only begotten-Nya. Lalu dikatakan that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Whosoever di sini menunjukkan ini pilihan antara kamu pilih untuk mau percaya yang dalam Tuhan Yesus anaknya Bapa, atau percaya dalam seseorang atau oknum yang berperan sebagai anak. Itulah pilihannya. Dan kita lihat di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, hanya only begotten Son-Nya inilah yang bisa mengungkapkan love-nya Bapa, atau yang bisa declare Him Bapa. Artinya dalam hal keselamatan, sumber kita adalah anak atau only begotten Son ini. Walaupun kita tahu anak dapatnya dari Bapa, tapi kita dapatnya dari anak. Makanya sumber untuk kita adalah anak. Dan anak sebagai ungkapan love Bapa ini juga di-empower di 1 Yohanes 4 ayat 9. Karena di situ dikatakan love Bapa dimanifest karena Bapa mengirimkan satu-satunya anaknya ke dunia. Dan inilah love. Herein is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Jadi kita benar-benar bisa lihat bahwa Bapa mengirimkan only begotten Son yang ke dunia itu benar-benar gacok keselamatan. Karena kita bisa love Him-nya karena Bapa terlebih dahulu mengasihi kita, dan kasihnya itu atau love-nya manifest dengan Bapa memberikan anaknya. Jadi di sini kita lihat anaknya itulah yang perlu dilihat. Makanya Tuhan Yesus bilangnya if you love me, bukan if you love my Father. Karena cukup dengan kita melihat anaknya, itu sama seperti Yohanes 14 ayat 9 kan. Lihat anak sama dengan lihat Bapa. Oke. Sekarang kita sudah pelajari tentang love. Jadi kalau orang yang love God, mereka akan keep commandments-nya. Berdasarkan Yohanes 14 ayat 15 tadi. Sekarang kita lihat bagaimana love itu bisa ada. Sehingga orang bisa keep atau tidak melanggar. Kita lihat di Galatia 5 ayat 22. Di situ dikatakan love adalah buah roh. Artinya gak akan bisa ada love kalau gak ada rohnya. Oke, sekarang mari kita compare. Syarat love adalah the only begotten Son kan? Karena love itu manifest dengan Bapa memberikan only begotten Son-Nya. Karena disitulah love manifest kan? Dan kita lihat di Galatia 5, syarat love itu harus ada spiritnya. Kalau tadi syarat kita bisa love karena Bapa berikan only begotten Son. Disitulah kita bisa lihat love-nya. Artinya kita bisa paralelkan, paling kurang kita bisa reason aja dari sini. Berarti kita gak bisa pisahin spirit itu dari only begotten Son. Karena itu sama-sama penyebab atau yang harus ada terlebih dahulu baru membuat kita bisa ada love. Artinya orang yang ada love atau orang yang bisa menurut hukum, mereka gak bisa tolak bahwa Tuhan Yesus adalah another comforter. Bagaimana buktinya? Kita lihat di Yohanes 14 ayat 16. I will pray the Father and He shall. Ini bicara tentang nanti atau waktu yang akan datang. He shall give you another comforter.
that He may abide with you forever. Jadi di sini ada Tuhan Yesus atau I yang berbicara kepada Bapa tentang Dia atau He, di mana He ini adalah yang dijanjikan. Artinya kalau kita urutkan, He ini urutan yang ketiga. Dan di ayat 17-nya dikatakan He atau another comforter ini adalah Roh. Berarti another comforter sama dengan He, sama dengan Roh yang akan menghasilkan love yang diminta di Yohanes 14 ayat 15. Karena harus ada Roh dulu kan, baru bisa love. Dan dikatakan kalau kamu love me, artinya orang yang love me akan terima spirit of truth. Makanya mereka bisa ada love yang dihasilkan. Kalau kita kembali ke Yohanes 14 ayat 15, itu bicara tentang waktu yang ada sekarang, bukan yang nanti sebagaimana yang disebutkan di ayat 16-nya yang shall tadi. Dan sekarang kalau Tuhan Yesus minta if you love me, artinya mereka sudah bisa love Tuhan Yesus saat itu. Dan itu sebelum nanti. Berarti mereka bisa love karena mereka sudah terima spirit yang bukan another comforter, seperti yang disebutkan di ayat 16-nya. Artinya kita tahu another comforter berarti berlakunya untuk nanti. Kalau another untuk yang nanti, artinya yang sudah ada sekarang adalah comforter. Berarti yang gak bisa membuat kita love sekarang adalah another comforter. Tapi kita bisa love sekarang karena ada comforter. Dan ini bicara sekarang itu untuk waktunya murid-murid ya, sebelum nanti Tuhan Yesus pergi. Oke, artinya kita lihat antara waktu sekarang dan nanti itu kita tetap perlu love God kan? Dan love God itu cuman bisa kalau kita sudah lihat love-nya Bapa. Dan love-nya Bapa diungkapkan dengan only begotten Son yang diberikan. Artinya sekarang ataupun nanti pemicunya tetap sama karena tetap perlu love. Dan pemicunya tetap sama-sama only begotten. Dan dalam kasus ini itu yang disebutkan dengan I di Yohanes 14 ayat 16. Artinya paling kurang kalau tadi dia atau he, another comforter, gak bisa untuk tolong saya sekarang, berarti kita bisa ditolong oleh Son of God atau only begotten Son yang sekarang sedang berbicara dengan murid-murid. Artinya dia yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 16 itu bukan Tuhan Yesus yang sedang berbicara sekarang. Tapi karena semua pemicunya adalah love, dan love itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang adalah only begotten, artinya dia itu juga Tuhan Yesus karena only begotten juga. Tetapi yang nanti, makanya disebutnya another. Nah, kalau yang sekarang tetap only begotten Son juga, tapi disebutnya I. Berarti sekarang ataupun nanti gak bisa kita ada love kalau tanpa only begotten. Sekarang kita mau buktikan bagaimana I tapi bisa sama dengan he. Dan kita mau lihat juga, mau buktikan another comforter itu berbeda dengan comforter. Kita ke ayat 18-nya, Yohanes 14 ayat 18. Di situ Tuhan Yesus katakan, I, di mana I-nya ini ada sekarang, will berlakunya berarti untuk nanti setelah dia pergi. I will nanti not leave you comfortless. Nanti saya gak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur. Kalau tanpa penghiburnya itu bisa terjadinya nanti, artinya sekarang sementara Tuhan Yesus belum pergi, mereka memiliki penghibur. Dan kondisi sekarang yang mereka ada terhibur itu yang Tuhan Yesus bilang nanti pun tetap ada. Karena Tuhan Yesus bilang gak akan izinkan untuk nanti mereka tanpa penghibur. Berarti Tuhan Yesus sama dengan bilang, nanti saya gak akan izinkan kamu
tanpa I sebagaimana I yang ada dengan kamu sekarang. Atau nanti kamu tidak ada saya sebagaimana yang sekarang kamu ada saya. Artinya kondisinya akan selalu demikian. Tapi yang nanti kan another comforter. Berarti another comforter lah yang akan mengambil posisi sekarang yang ada di nanti. Itu ngomongin kondisi sekarang ya. Karena kondisi yang sekarang di waktu sekarang itu kan diambil oleh saya. Sedangkan kondisi sekarang yang berlaku di waktu nanti itu diambil oleh another comforter. Jadi sama-sama comfort sekarang dan nanti. Bedanya yang nanti comfortnya dalam bentuk another. Tetapi tetap comfort. Oke, sekarang kita lihat. Comfort itu kan sekarang dan itu adalah I. Sedangkan yang nanti another comforter yang disebut dengan he. Nah, dan yang nanti akan terjadi itu ditentukan oleh I yang sekarang sedang ngomong, yaitu Tuhan Yesus kan. Artinya karena Tuhan Yesus adalah only begotten dan Tuhan Yesus adalah I, dan yang disebutkan he itu juga berlaku untuk Tuhan Yesus, berarti another comforter itu sama dengan comforter. Karena Tuhan Yesus bilang, saya gak akan izinkan kamu tanpa saya sebagaimana kondisi yang ada sekarang. Artinya yang ada di sekarang dan nanti itu sama-sama Tuhan Yesus, tapi beda sebutan aja kan. Kalau yang sekarang sebutannya I, kalau yang nanti sebutannya he. Nah, tapi murid-murid bisa pikir, kalau gitu berarti Tuhan Yesus gak pergi dong. Karena kalau Tuhan Yesus pergi, gimana kondisi ini yang sekarang ada ini bisa tetap dipertahankan? Jawabannya, karena ada kata another. Artinya Tuhan Yesus yang ada sekarang adalah Tuhan Yesus, comfort. Dan yang nanti ada tetap Tuhan Yesus, tetapi disebutnya another comforter. Nah, apa artinya another? Kita lihat di Yohanes 6 ayat 63. Flesh profited nothing. Nah, dan fleshnya Tuhan Yesus ini kan ada bersama dengan murid-murid sekarang sebelum Tuhan Yesus pergi, di mana kondisinya mereka ada comfort, tapi dibilang flesh profited nothing. Berarti waktu itu di masa sekarang ini mereka bisa ada comfort bukan karena fleshnya Tuhan Yesus, tetapi karena firman atau spiritnya Tuhan Yesus. Itu yang dibilang di Yohanes 6 ayat 63 kan. Apa buktinya? Buktinya yang menopang semuanya, yang menopang Petrus bisa jalan di atas air, yang meredakan badai waktu di kapal, murid-murid kebingungan dan Tuhan Yesus sedang tidur, itu bukan tubuhnya Tuhan Yesus, tetapi firman-Nya. Artinya, firman-Nya itulah yang membuat ada comfort, bukan tubuhnya. Jadi, kita lihat lagi. Yang sekarang berlaku berarti comforter. Itu karena ada word atau spirit-Nya. Dan itu bersama dengan tubuhnya juga yang ada sekarang. Bagaimana dengan yang nanti? Yang nanti ada comfort juga. Berarti ada firman atau rohnya yang ada. Bedanya yang nanti tanpa tubuhnya. Begitulah the third person pelajaran, tapi kita baru sampai tentang another comforternya. Kita lanjutkan pelajaran ini di pelajaran kita selanjutnya.